Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bertemu lagi di Majlis Arba'in fi Usuluddin. Kita sampai kepada pembahasan al-aslu ats-tsalis. Asal atau pokok pembahasan yang ketiga, fisyam, yaitu pembahasan tentang puasa di dalam bagian amal-amal zahir. Amal-amal zahir. Kenapa zahir? Bagian pertama kemarin akidah. Akidah itu i'tiqad. Bukan amal zahir tetapi i'tiqad, amal hati. Kita sekarang masuk di pembahasan yang ketiga dari amal-amal zahir, yaitu puasa. Sebelumnya kita Fatihah kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat, para anbiya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, pada keluarga baginda Rasulullah SAW, pada para aulia, para syuhada, para masyayikh, guru-guru kita, para ulama, khususnya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani dan Abuya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, juga khususnya kepada Al-Imam Al-Ghazali, sahib Al-Kitab Arba'in fi Usuluddin. Amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wa'lam anna shauma bil idafati ila miqdari ala thalathati darajat. Bil idafati ila asrari ala thalathati darajat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya puasa itu apabila ditinjau dari bilangannya, maka dia akan terbagi menjadi 3 derajat. Ada 3 tingkatan kalau dilihat dari banyaknya puasa tersebut bilangannya. Wabil idhafati ila asrarih ala thalathati darajat. Sedangkan puasa apabila ditinjau dari sisi rahasia-rahasianya, maka dia juga terbagi menjadi 3 derajat atau 3 tingkatan. Wa amma darajatu miqdarihi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang derajat puasa ditinjau dari jumlah atau bilangan puasa tersebut. Yang pertama, fa'aqalluha, kalau dilihat dari sisi bilangannya, jumlahnya, fa'aqalluha al-iktisar ala syahri Ramadan.
Minimal derajat terendah orang berpuasa itu yaitu hanya puasa Ramadan tok. Puasa Ramadan saja. Selain Ramadan tak ada puasa. Senin Kamis tidak. Ayamul Bid tidak. Arafah tidak. Asyura tidak. Tasu'a tidak. Pokoknya tak ada puasa sunnah. Khusus Ramadan saja. Wa alaha saumu Dawud alaihi salam. Sedangkan derajat tertinggi berpuasa yaitu puasanya Nabi Daud alaihissalam. Maksudnya apa? Puasa Ramadannya dipuasain ditambah puasa sunnah. Dan yang paling tinggi derajatnya puasa sunnah yaitu puasa sunnah Daud. Jadi puasa sunnahnya Nabi Daud alaihissalam. Wa huwa antasuma yauman wa tuftiru yauman. Yaitu puasa Nabi Daud itu seperti apa? Puasa satu hari, tidak satu hari. Besok puasa lagi, lusanya tidak. Besok puasa, besoknya tidak. Selang-seling. Itu puasa Nabi Daud. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Jumat puasa, Sabtu tidak. Dan seterusnya sampai mati. Itu namanya puasa Daud. Nah, itu seutama-utamanya puasa sunnah. Nah, itu puasa Daud. Wa fil khabar as-sahih anna dzalika afdalu min shaumi dahri. Sesungguhnya puasa Daud itu lebih utama dari puasa 1 tahun full penuh. Hah? Tengok. Kalau 1 tahun itu 360 hari. Berarti puasa Daud berapa hari? 180. Nah, itu untuk punya warung dia cepat ngitungnya. Jadi puasa Daud itu dalam 1 tahun 180 hari saja. Tapi itu lebih utama daripada puasa 1 tahun full, yaitu 360 hari. Kok bisa ya? Nah kan, kok bisa? Karena puasa itu intinya apa? Melawan hawa nafsu. Jadi orang nih, ketika hari ini puasa, besok tidak. Besok nak puasa lagi ini lebih berat. Besok tidak puasa. Besok nak puasa lagi, lebih niat ngelawan nafsu lagi berat. Tak puasa. Terus habis puasa tidak lagi gitu terus. Jadi nafsu ini betul-betul dihajar. Habis dienakkan tak puasa sehari, aduh. Nanti malam sahur lagi besok puasa, padahal besok nak jalan-jalan sama kawan. Nah kan gitu. Jadi besok puasa. Pas pula nih, pas time nak jalan-jalan, pas kena hari puasa. Kan nafsu ini dihajar betul. Pas besok, pas tak puasa, pas tak ada acara, ini pas tak puasa pula. Pas besok lagi, pas ada acara, pas kena puasa lagi. Katanya. Nak pergi mancing, pas pula kawan-kawan pergi mancing. Ini pas puasa pula. Jadi nafsu ini betul-betul dihajar betul. Tapi kalau orang sudah biasa puasa setiap hari, maka dia tidak akan merasa berat seperti itu. Besok puasa. Mau mancing tak mancing puasa. Mau kawan datang tak datang puasa tetap puasa. Dalam arti itu sudah terbiasa dan tidak berat. Ya, tidak berat, tidak terasa berat. Nah, gitu. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi puasa Daud, 1 hari puasa 1 hari tidak, itu lebih utama daripada puasa setiap hari. Mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 1 bulan puasa, 2 bulan puasa, 3 bulan puasa, sampai 1 tahun. Kecuali buang hari-hari yang haram puasa. Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik, 5 hari. Ini tidak puasa. Jadi 1 tahun dia cuma 5 hari aja tak puasa. Karena memang ini tak boleh puasa, haram. Nah, karena memang haram. Wa ana afdalus siyam, dan puasa Daud itu adalah seutama-utamanya puasa. Otomatis kita tidak membandingkan dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan otomatis puasa Ramadan itu karena wajib tentu paling utama. Maksudnya di antara seluruh puasa sunat,
maka yang paling utama adalah puasa Daud. Mau nyoba, ya jangan nyoba-nyoba, sekalian aja, jangan dicoba. 1 bulan puasa Daud, 1 bulan, kayak apa rasanya. Wasiruhu anna man shoma dahra sara shamulahu adah. Jadi kenapa kok bisa begitu? Rahasianya di mana? Rahasianya karena orang kalau udah puasa dia 1 tahun penuh, itu puasa itu sudah jadi kebiasaan sama dia. Jadi nggak apa namanya ini sudah nggak jadi suatu yang berat lagi, dah biasa memang puasa. Masya Allah, saya waktu mondok dulu punya kawan tuh puasa setiap hari puasa. Sampai waktu itu saya udah berapa ini tahun puasa, udah 7 tahun. Wah. Itu waktu itu mungkin sampai hari ini dia masih puasa aja. Nggak ketemu sudah berapa puluh tahun. Berarti saya sekitar di Jawa Tengah tahun 94 itu dia dah 7 tahun. Sebelum 94 itu udah 10 tahun lah berarti. Sekarang udah 2000 berapa? Udah berapa puluh tahun ya? Hidupnya untuk puasa terus. Untuk puasa terus. Jadi tidak pernah tidak puasa kecuali hari-hari yang diharamkan. Fala yahissu biwaqihi fi nafsihi bil inkisar wa fi qalbi bis sofa wa fi sahranihi bid da'af. Jadi orang yang sudah puasa setiap hari itu dia tidak merasa, itu tadi hatinya ini biasa, nggak merasa setiap pas hari puasa hatinya rasanya macam ingkisar, macam pecah hati rasanya. Itulah tadi yang sudah saya katakan. Besok pas ada pula di rumah ini acara pernikahan. Pas pula nih pas puasa, time puasa. Coba kan pas aku tak puasa acara pernikahan, kan enak aku nak rewang, kan gitu. Nah, ini yang membuat hati ini aduh gitu. Nah, itu. Kemudian wa fi qalbi bis sofa wa fi syahwatihi bid-dha'f. Jadi orang ketika sudah terbiasa puasa terus di hari macam orang tak puasa jadinya. Jadi hatinya pun biasa aja. Hatinya biasa aja. Macam orang kalau tak pernah coba aja setahun. Ketawa pula. Coba aja setahun. Nah, puasa setahun. Ini zaman sekarang loh. Masih ada orang kayak gitu. Ya kawan saya sendiri puasa setiap hari puasa. Siapa yang namanya sampai lupa saking lamanya udah nggak ketemu. Insyaallah. Dia kelas mana dia? Kelas B kalau salah. Nah, lain kelas dengan saya. Di sekolah itu. Ya badannya biasa, nggak kurus nggak apa, biasa. Makanya kan itu sudah jadi kebiasaan. Wa fi syahwati nafsunya pun biasa, nggak terasa lemah gitu. Karena memang sudah tabiatnya puasa. Nafsunya tetap biasa. Beda kita tak pernah puasa, kita puasa Ramadan. Lemes layu macam aduh, puasa Ramadan dapat 3 hari layu betul kau. Waktu apa nih namanya nih? Waktu Sya'ban bukan main garang. Begitu puasa udah seminggu lemesnya. Itu jadi ada lemesnya tuh ada. Tapi kalau orang udah puasa tiap hari nggak ada lemesnya, kita panco sama dia, kalah kita. Iya, karena dia udah biasa. Macam orang puasa macam tidak puasa. Nah, disitulah letaknya kenapa puasa Daud itu jadi lebih utama. Nah, jadi jangan dikira Daud itu lebih sedikit puasanya, lebih enak, coba aja. Lebih berat, luar biasa beratnya. Fa inna nafsa innama tata'atsaru bima yaruddu 'alayha la bima maranat alaih. Jadi nafsu itu dia akan merasa terpengaruh, maksudnya ada bekasnya nafsu itu. Ketika bima yaruddu alaiha. Jadi ketika ada bolak-baliknya, maksudnya hari ini dapat, besok tidak. Hari ini dapat, besok tidak. Hari ini ya, besok tidak. Itu nafsu yang
bisa menjadikan nafsu ini ada ada taksirnya, ada efeknya. Tapi kalau gitu terus dia udah biasa. Dia tak ada lagi macam di nafsu itu semacam taksir. Efeknya dah nggak ngefek lagi karena sudah kebiasaan. Tapi kalau ditarik ulur, tarik ulur, ini nafsu baru terasa ini. Nafsu baru terasa. Makanya contoh sekarang. Kenapa sholat tahajud kalau lebih utama? Daripada orang sekarang sama-sama nih sholatnya jam 3 malam. Sama orang yang dia mulai dari awal, dari isya nggak tidur, ngopi sampai 3 malam. Oh, udah jam 3 yuk kita sholat. Mana berat? Orang yang dia dah tidur dulu jam 10, jam 3 dia harus bangun. Tentu yang habis tidur. Kenapa? Nafsunya ini. Ya Allah, lagi enak-enaknya harus bangun gini. Oh, matanya diginikan dulu baru bangun. Tapi orang tuh yang udah ngopi mulai jam 10, 11, 12, 1, 2, 3 kata dia, wah, jam 3 sholatlah kita. Beda rasanya. Nafsu itu lebih terhajar oleh orang yang tidur. Yang tidur kemudian dia bangun. Itulah nafsu. Fala yab'udu hadza. Fa innal atibba aidan yanhauna an ittiyadi surbid dawa. Nah, jadi istilahnya begini, dokter pun melarang. Jadi istilahnya gini. Puasa ikan sumu tasihhu. Puasalah kalian maka kalian akan sehat. Puasalah kalian maka kalian akan sehat. Dokter ketika dia mengasih obat kepada pasien, ya, apakah obat tuh suruh terus makan, sehat tak sehat, sakit tak sehat, terus makan 1 tahun kasih pil, 1 karung dikasih pil. Nah, kau tiap hari harus makan nih. Ya tidak gitulah. Pas waktu butuh makan, tak butuh tak usah makan, butuh makan, gitu dokter. Begitu juga ini puasa tuh obat. Nah, jadi gang-gang ini untuk supaya jadi obat. Tapi kalau ditelan terus tak jadi obat jadinya. Nah, itu maksudnya diantaranya begitu. Wa qalu man ta'awwada dzalika lam yantafi bihi idza marida. Orang kalau udah terbiasa minum obat, apa ya sekarang kata umpamanya lah ada orang nih subhanallah. Dia sebenarnya tak sakit, tapi dia minum obatnya apa? Obatnya minum terus lah, entah obat apa sakit kepala, entah obat sakit perut, entah obat apalah. Atau dia tak sakit pun dia minum, sengaja dia minum terus, dia minum. Ketika dia jatuh dia sakit kepala, dia minum obat itu tak akan mempan sudah. Dah tak mempan. Kenapa? Karena udah terbiasa. Dia sakit tak sakit dia minum obat tuh. Habis itu dia sakit, tak mempan lah kasih obat tuh. Kasih obat lain yang besar-besar gini. Baru dia mempan. Ibaratnya semacam orang tiap hari umpamanya nih. Makan telur setengah masak. Setiap hari. Dua tiap hari. Besok dah selesai gitu. Dia minum 1, tak ada efek di badannya. Karena dah terbiasa, nggak berefek sudah. Gitu. Idh ya'lafu mizajuhu fala yata'atharu bihi. Karena apa? Karena tubuhnya sudah terbiasa dengan obat tersebut, akhirnya ketika dia makan itu tidak berguna lagi badannya, nggak ada efeknya lagi gitu. Walam anati bal qulubi qaribun min tibil abdan. Ketahuilah bahwa sungguhnya obatnya hati itu sebetulnya mirip-mirip juga dengan obatnya badan. Obatnya hati. Kita sekarang nih, Masya Allah, di dunia ini, bukan Indonesia saja, sekarang sedang sibuk tentang obat abdan. Obat abdan apa? Obatnya badan luar nih. Sibuk obatnya badan. Sibuk corona, sibuk. Sekarang lagi sibuk vaksin. Apa namanya? Sinovac. Nah,
Sinovac kan? Sinovac apa Sinovac kan beda tipis saja tuh. Sinovac dengan Sinovac. Sibuk ada macam-macam. Seandainya kita itu sibuknya mikirkan penyakit yang hati, seperti kita sibuknya mementingkan penyakitnya badan, wali semua, jadi wali, jadi aulia, jadi wali. Karena wali-wali itu para aulia, dia jadi wali karena sibuk mengobati penyakit hatinya, bukan terfokus penyakit badan, tapi hatinya tidak diperhatikan. Sibuk corona, dikorupsi pula duitnya. Ini kan namanya dia sibuk penyakit zahir, tapi batinnya rusak. Masya Allah. Jadi di akhirat nanti itu penyakit zahir tidak jadi pertimbangan orang untuk masuk surga ataupun neraka, nggak jadi pertimbangan. Tapi yang ditengok, man kana fil qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin lam yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin aw kama qala. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar darah sifat sombong. Tuh. Sedikit aja sombong, tak masuk surga kata Nabi. Nah, ini yang bahaya nih. Tapi orang tak sibuk cari vaksin penyakit sombong. Kalau ada vaksin penyakit sombong, beli. Beli. Tapi itu tak ada, tak dijual. Karena itu penyakitnya penyakit hati. Jadi kata Imam Ghazali di sini, ketahuilah bahwa sesungguhnya obat penyakit hati itu mirip-mirip dengan obat penyakit badan. Maksudnya caranya, sifatnya begitu. Wa huwa sirru qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma lamma kana yas'aluhu anis saum faqala alaihi salatu wassalam sum yauman wa aftir yauman faqala uridu afdalu min dzalik faqala la afdala min dzalik. Walidzalika lamma qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna fulanan shoma dara faqala la shoma wala aftar. Nah, tengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Di Sayyidina Abdullah bin Amr lain, Abdullah bin Umar lain. Ini Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Umar bin Khattab. Lain. Ada Umar lain, Amr lain. Amr bin As. Jadi Sayyidina Abdullah bin Amr bin As meminta kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa. Jadi dia mintalah petunjuk dari Rasulullah tentang puasa ini macam mana ya Rasulullah. Faqala alaihi salatu wasallam sum yauman wa aftir yauman. Kata Rasulullah, kau puasalah satu hari, buka satu hari. Maksudnya hari ini puasa, besok tidak. Besok puasa, besok tidak. Maksudnya ini puasa Daud. Ini Nabi yang nyuruh nih. Ada Sayyidina Abdullah bin Amr datang. Kau puasa satu hari, tidak puasa satu hari. Kemudian apa kata Sayyidina Abdullah bin Amr? Faqala uridu afdala min dzalik. Ya Rasulullah, aku kepengin yang lebih utama dari itu. Kata Rasulullah, kau puasa sehari, tidak sehari. Puasa sehari, tidak sehari. Kata Sayyidina Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, aku kepengin yang lebih utama dari itu. Apa kata Rasulullah? Faqala alaihi salam, la afdala min dzalik. Tidak ada puasa yang lebih utama dari itu. Maksudnya saya tidak benar-benar nak tambah lagi lah. Masa cuma puasa, sehari tidak, sehari puasa. Dikira tuh enteng gitu. Aku bisa lebih utama dari itu ya Rasulullah. Walidzalika lamma qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna fulanan shama ad-dahra faqala alaihi salam la shama wala aftar. Kemudian Rasulullah SAW pada suatu ketika dikasih kabar oleh seorang sahabat. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah,
Sesungguhnya si fulan itu puasa tahunan. Puasa tahunan maksudnya setiap hari puasa sepanjang tahun. Puasa sepanjang tahun ya Rasulullah. Di fulan ini. Apa kata Rasulullah? Faqala alaihi salam, la shoma wala aftar. Orang itu dia puasa pun tidak, buka pun tidak. Maksudnya gimana? Karena itu sudah jadi kebiasaannya. Jadi nggak ada beratnya lagi. Nggak ada beratnya lagi. Kata dia itu kalau puasa setahun full, itu dia puasa pun tidak, dikatakan puasa pun tidak, dikatakan buka pun tidak. Maksudnya tidak ada penghajaran untuk nafsu, itu tidak ada. Jadi ketika kita nak puasa kan menghajar nafsu gitu. Ketika kita puasa kita menghajar nafsu. Terus kalau kita puasa dan terbiasa nafsunya tidak terasa dihajar, ya la soma wala aftar. Puasa dia disebut puasa tidak, disebut buka pun tidak. Disebut puasa pun tidak, kenapa? Karena dia tidak ada penghajaran terhadap nafsu. Dibilang wala aftar, dibilang tidak berpuasa, hakikatnya dia puasa siang tak makan. Sampai maghrib baru dia makan. Jadi dibilang la soma, dia tidak berpuasa, dikatakan puasa pun tidak, wala aftar dikatakan berbuka pun tidak. Nah dikatakan dia tak puasa, nyatanya dia tak makan siang. Nah dibilang dia puasa, nyatanya dia tidak menghajar nafsunya. Nah itu. Jadi sudah jelas di dalam hadis ini adalah puasa Daud itu lebih utama dari puasa setiap hari. Jadi tidak harus dengan bilangan. Kama qalat Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, li rajulin kana yaqra'ul Qur'ana yuhazrimu. Inna hadza ma qara'al Qur'an wala sakat. Begitu juga ada kasus Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dikasih tahu sama seseorang bahwa ada seorang itu membaca Al-Qur'an itu cepat. Yuhazrimu. Cepat dia. Mau panjang, mau pendek, pokoknya laju. Cepat dia bacanya. Sudah tak pakai tajwid lagi. Cepat bacanya. Apa kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Inna hadza ma qara'al Qur'an wala sakat. Orang ini disebut baca Quran pun tidak, disebut diam pun tidak. Nah, disebut baca Quran kok kayak gitu? Mana tartilnya, mana panjang pendeknya, mana matnya, mana hukumnya? Enggak. Ini kau disebut baca Quran pun tidak. Nak dibilang diam pun tidak, hakikatnya dibaca, mau dia baca. Nah, itu seperti itu ibaratnya. Jadi segala sesuatu itu intinya kalau berlebihan itu justru tidak bagus. Nah, tidak bagus. Wa amma darajatul mutawassitatu. Nah, ini kan tadi puasa kan. Yang paling bawah cuman ngambil yang fardu saja, Ramadan saja ini. Yang paling utama apa? Puasa Ramadan plus puasa Daud. Nah, puasa Daud itu macam mana ya? Pokoknya sehari puasa. Nanti ketika sampai Ramadan macam mana? Ketika sama Ramadan ya puasa biasa. Jangan Ramadan tetap hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Oh, tidak boleh. Ini sudah wajib. Puasa Ramadan 15 hari aja nanti kan. Nah, ya. Nggak, Ramadan. Begitu masuk bulan suci Ramadan, dia karena ini wajib 30 hari, engkau selesaikan 30. Jangan kau ganggang juga. Diskonlah Ramadan 15 hari. Itu yang paling utama. Yang tengah-tengah, wa amma darajatul mutawassitatu fa wa anta suma sulusad dahr. Wa mahma sumta al-itsnin wal khamis wa adafta ilaihi Ramadan. Faqad sumta minas sanati arba'ata ashhur wa arba'ata ayyam. Wa huwa ziyadatun ala sulus. Nah, yang tengah-tengah ini engkau berpuasa sepertiga tahun. Sepertiga tahun macam mana? Kalau tadi puasa Daud otomatis kan setengah tahun plus Ramadan kan gitu. Anggaplah setengah tahun. Ada tadi dahar 1 tahun penuh. Ini dahar. Enggak pernah tidak puasa. Kemudian Daud ini setengah tahun kan ya? Karena 1 hari puasa 1 hari tidak, berarti setengah tahun plus Ramadan. Sekarang yang derajat yang tengah-tengah, justru yang tengah-tengah ini, justru yang puasa full 1 tahun, itu apa namanya,
Tidak, rankingnya tidak nomor 1. Nah ini yang tengah-tengah macam mana? Yang tengah-tengah yaitu berpuasanya sepertiga tahun. Macam mana sepertiga tahun? Wa ma sumta isnan wal khamis wa udifat ilaihi Ramadan faqad sumta minas sunnati arba'ata ashhur wa arba'ata ayyam. Jadi intinya apa? Puasa Ramadan 30 hari. Jadi puasa Ramadan 30 hari ditambah puasa Senin dan Kamis. Senin dan Kamis setiap bulan anggaplah Senin Kamis 2 kali 4. Berarti 8 hari 1 bulan. 1 bulan 8 hari. 8 kali 12 96. 96 hari ditambah Ramadan 30. Jadi 126 hari. Itu sudah sepertiga tahun. 1 tahun berapa? 360 hari. Nah, jadi itu 126 hari. Itu sudah sepertiga tahun. Ini derajat yang tengah-tengah. Ini derajat yang tengah-tengah. Di bawah derajatnya puasa Daud. Bahwa ziyadatun ala sulus, lebih dari sepertiga. Nah kan kalau 126. Lakin labuda ayang kasira yaumun minal ayami tasyrik. Wa tarji'u ziyadatu ila salasati ayyam. Nah, akhirnya masih dipotong hari tasyrik. Hari tasyrik, hari Idul Fitri, hari Idul Adha, jadi pas lah. Pas sepertiga tahun. Sepertiga tahun. Wa yutasawwaru ayang kasra fil idain yauman fatakunu salah satu ayyam fatarji'u ziyadatu ila yaumin wahidin fata'ammal hisabu ta'rifu. Tengok macam udah diatur betul. Allah Subhanahu wa taala ngasih puasa Senin Kamis, terus dibuang ayamul bid, dibuang hari-hari tasyrik dengan Idul Adha dan Idul Fitri, jadi pas sepertiga. Jadi puasanya ada dahar 1 tahun penuh, ada setengah tahun yaitu Daud, ada yang sepertiga tahun Senin Kamis. Nah, itu Senin Kamis plus Ramadan. Fata'ammal hisabu tarikh. Fala yanbaghi ay yanqusa min hadzal qadar saumuk wa innahu khafifun 'alan nafsi wa thawabu jazil. Masya Allah, kata Imam Ghazali, hendaklah engkau ni kalau nak puasa jangan kurang dari ini, kata Imam Ghazali. Jadi hendaklah jangan kurang dari ini, maksudnya sepertiga tahun. Sepertiga tahun, Masya Allah. Jadi Senin Kamis tak tinggal sampai mati. Fa inna khafifun 'alan nafsi wa sawabu jazil. Ringan di badan tetapi pahalanya besar, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Masya Allah. Itu masalah bilangan. Sudah selesai. 3 peringkat. Ya, sudah jelas ya bilangan. Sekarang kita melihat peringkat puasa ini berdasarkan dari sir. Jadi sir rahasia-rahasia puasa. Maksudnya dari sifat yang batinnya. Kalau ditinjau dari sisi batinnya, maka puasa itu juga terbagi menjadi 3 tingkatan. Wa ma darajatu asrari fa thalathun. Kalau derajat puasa menurut rahasia-rahasianya, maksudnya menurut batin hati, itu juga terbagi menjadi 3 tingkatan. Adnaha ayaqtasiru ala kafin anil muftirat wala yakufu jawariyahu anil makarih. Wadzalika shaumul awam wa huwa qana'atuhum bil ismi. Tingkat puasa secara batinnya, kalau dilihat dari sisi batinnya, itu yang paling rendah yaitu orang yang berpuasa hanya dia menjaga dari yang membatalkan saja secara zahir. Tak makan, tak minum, tak melakukan hubungan badan siang hari. Jadi hal-hal pokoknya yang membatalkan puasa ini ditinggalkan semuanya. Wala yakufu jawariyahu.
Anil makarih, tetapi anggota badannya ini tidak ditahan dari melakukan hal-hal yang maksiat. Yang makarih, ada yang makruh, yang tidak disukai Allah, yang bersifat maksiat. Wadzalika shaumul awam, maka itu adalah puasanya orang awam. Wa huwa qana'atum bil ismi. Jadi puasanya orang awam itu hanya sekedar puasa untuk tidak makan dan tidak minum. Pokoknya yang tidak membatalkan pahala puasa, yang tidak membatalkan puasa secara zahir. Tapi maksiat jalan terus. Nih, yang penting puasa karena ini puasa. Tadi malam sahur. Sudah buka? Sudah. Tapi tangan, kaki, mata, telinga, mata, mulut, semuanya ini dilepas. Tidak dijaga dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa derajat paling bawah sendiri. Puasa ini namanya puasa saumul awam. Puasanya orang awam. Sore-sore katanya ngabuburit atau apalah istilahnya itu. Kalau kita pun punya tapi belum kasih nama aja di coastal area atau putar-putar jalan-jalan sore entah cari apa tak tahu. Sambil nengok sana nengok sini nengok sana. Buang-buang pahala puasa. Dan nak buka kurang 10 menit. Jalan-jalan sana nengok sini, yang sini nengok sini, sana nengok sini. Jalan-jalan sore cari sore katanya, bukan nyari sore, buang pahala. Nyari sore, pula sore tak pakai dicari, datang sendiri. Ya. Atsaniyatu, kemudian derajat yang kedua. Antudifa ilaihi kaful jawarih fatahfadul lisan anil ghibah wal ain anin nadar birribah wa kadza sairul a'dha. Sedangkan yang kedua, derajat kedua puasa ini, puasa di samping dia menjaga diri dari segala yang membatalkan puasa secara zahir, enggak makan, enggak minum, enggak berhubungan badan, dia juga menjaga indranya, anggotanya ini, tangan, kaki, anggota badannya ini dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fatafadul lisan anil ghaibah, menjaga lisannya dari menghibah orang. Memang tak batal secara zahirnya tak batal. Tapi kalau udah menghibah orang, selesai puasa. Ini puasa tingkat 2, dia puasa tapi dia jaga mulutnya. Kemudian dia wal ain anin nazar birribah, matanya dijaga juga dari melihat perkara-perkara yang diharamkan. Juga kemudian anggota tubuh yang lain semuanya itu dijaga. Intinya apa yang kedua ini? Orang yang berpuasa tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa secara zahir plus menjauhi kemaksiatan. Itu tingkat kedua. Kalau enggak kita puasanya sahur ikut sahur, buka ikut buka, maksiat masih jalan, entah itu matanya, entah itu mulutnya, entah itu tangannya, itu masih derajat pertama. Puasa enggak dapat apa-apa. Cuma sekedar cek list, sudah puasa, sudah disetorkan ibu bapak guru pelajaran agama. Cek, oh kamu puasa 30 hari dah, tarawihnya berapa hari, itu aja. Puasanya enggak ada yang bagus, pahalanya enggak dapat tapi checklistnya dapat. Tarawih enggak ada yang khusyuk, main semua tapi datang. Checklist semua. Suka disetorkan ke guru agamanya. Itu aja. Nggak dapat apa-apa. Jadi puasa kita tuh harus gitu. Jadi dalam 30 hari itu lihat, dicek. Aku selama puasa ini mulai hari pertama cek. Begitu azan subuh, bukan azan subuhnya, mulai malam hari juga harus begitu juga. Jadi dimulai dari azan subuh lah katakan. Itu sampai buka, sampai besok kita melakukan hal-hal yang kemaksiatan atau tidak. Kalau tidak berarti puasa kita berhasil satu hari. Kalau ternyata astagfirullah, aku tadi maksiat pula, aku ngomongin orang, atau aku tadi ngeliat yang haram, berarti dipangkah, disilang. Hari ini aku gagal puasanya, hanya puasa zahir saja, nggak dapat apa-apa. Besok lagi mulai, habis subuh sampai tengah hari, menjelang asar, setelah asar ternyata jalan-jalan, waduh hilang lagi pahalanya. Maksiat mata, disilang lagi, hari kedua gagal lagi. Hari ketiga lagi, jalan, ada masalah dengan kawan.
ternyata terpaksa dilupa. Dia bohong pula. Aduh, bohong pula aku hari ini. Gagal lagi puasa ketiga. 30 hari pangkah semua. Itu coba kita harus kayak gitu, namanya evaluasi. Evaluasi. Kalau nggak gitu ya gitu lah, puasa kita akan selalu awam terus. Puasa awam terus. Nah ini jadilah puasa kita ini paling tidak ini derajat yang nomor 2. Nah, derajat yang nomor 2 puasa plus menghindari kemaksiatan. Asalisu derajat yang tertinggi yaitu antudhifa ilaihi siyanatul qalbi anil fikri wal waswas wa taj'alahu maksuran ala dzikrillahi azza wa jalla. Wa zalika shaumul khususil khusus wa huwa al-kamal fis shaum. Yang tertinggi sekali derajat puasa. Apa tuh? Menahan diri daripada yang membatalkan secara zahir. Menahan seluruh anggota badan ini semuanya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah 1 menjaga hatinya. Jangan sampai berpikir tentang hal-hal duniawi, hal-hal maksiat apalagi, jangan sampai. Wa taj'alu maksuran ala dzikrillahi ta'ala, dan menjadikan hati ini khusus, pokoknya waktu puasa ini zikir terus tak habis-habis. Nggak ada mikir lain-lain. Jadi nggak ada mikir nanti aku hari raya nak beli baju barulah yang kayak gini warna hijau, atau udah aku nak yang warna pink lah umpamanya. Ini dah tak masuk. Jadi puasa, derajat puasa yang paling utama itu tadi, pokoknya dijaga yang membatalkan secara zahir, menjaga dari kemaksiatan, plus hatinya tidak boleh lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir terus zikir. Tak boleh mikir dunia. Terus. Kalau terpikir dunia berarti turun derajat kedua. Tidak. Sekedar dia tidak bermaksiat, cuma hatinya masih kadang-kadang lalai mikirin dunia. Maksudnya lepas, dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seperti ini namanya saumu khusus, puasa khususnya orang khusus. Wa huwa al-kamal fi shaum, itulah puasa yang sempurna. Puasa yang sempurna. Apa tidak sempurna? 24 jam hati ini tak pernah lepas dari Allah. Bayangkan. Bagaimana coba? Kalau kita ngelamun aja lebih. Ngelamun lebih. Sampai digini-ginikan depan muka dia tangan. Tak tahu dia tangan. Saking tak ngelamun apa tak tahu. Itu. Apa karena belum nikah aja jadi ngelamun terus lama. Ngelamun lebih. Ini masalah. Summa lisyami khatimatun bima yakmul wa huwa ayuftira ala ta'amin halal. Sekarang puasa nih dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Oke. Puasanya bagus, cantik puasanya pokoknya. Enggak ada maksiat, enggak ada apa, bagus. Zikir terus, Masya Allah. Kemudian bukanya ini harus hati-hati juga. Jangan dah bagus-bagus jaga puasa. Pokoknya mata jaga betul. Tak ada maksiat sama sekali. Tangan, mulut diam. 1 hari pokoknya tak ada. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Berzikir, la ilaha terus. Tiba berbuka ini, begitu sudah azan, ini ada satu hal juga yang harus diperhatikan. Supaya perjuangannya mulai fajar ini tidak sia-sia. Apa tuh? Wa yaftura ala ta'amin halal. Harus berbukanya dengan makanan yang halal. Halal. Ini dah time buka, ternyata makan sebiji kurma. Kurma orang dimakan dia. La ilaha illallah. Sia-sia kau pejamkan mata tadi, tak nengok siapa-siapa, nengok tembok aja 1 hari. Tengok tak ada, tak nak nengok cewek, tengok tembok aja berzikir. Time buka, ini kurma orang punya diambil, dia makan. Lah sudah selesai habis, membrek habis semuanya. Bukanya tuh harus bagus. Hati-hati.
pelam apa segala macam. Jadi kalau nak buka tuh duitnya juga pilih-pilih ya. Duitnya pilih-pilih. Aku kalau puasa ini pokoknya ini betul-betul halal, nih betul halal, paling halal, tak ada subhatnya, ini yang untuk aku buka, untuk aku sahur. Begitu. Penting gitu. Nah, jangan asal aja, enggak, pilihkan yang terbagus di antara penghasilan kita ini apa, yang terbaik. Ini untuk sahurku, ini untuk bukaku. Supaya tidak sia-sia. Walaupun ongkos gaji cuci mobil, oh bagus. Itu untuk buka, halal luar biasa. Wa alla yastakthira min aklil halal bihaisu yatadaraku ma fatahu dhahwatan. Ada lagi satu lagi yang harus diperhatikan. Makanya pertama harus halal biar lulus nih ibadah. Jadi dari pagi ini biar sukses. Yang kedua yang harus diperhatikan apa? Jangan banyak-banyak, walaupun halal tuh halal juga. Tapi jangan overload. Nah, ini tak epo-epo apa nih yang bulat tuh donat, kue lapis, entah apa segala macam kue ini dibeli dia semua. Pastel epo-epo. Apa namanya lagi? Macam-macam lah, lumpia apa segala macam, banyak semua yang dimakan. Ini teh obeng, soya, cendol, macam-macam nak dimakan, minum semua. Ya Allah Rabbi astagfirullah. Itu namanya bukan berbuka, tapi balas dendam. Nah, kata nafsu, wah sebentar lagi kita puaskan katanya. Tadi mulai pagi, Masya Allah, masalah nengok minyak solar macam teh obeng. Nah, ini tak tahan nengok. Begitu begitu hausnya. Nah, kapan nanti aku nak habiskan banyak. Jangan gitu. Buka santai aja. Segelas air putih, kurma 3 biji, udah. Maksudnya apa? Jadi nafsu ini nggak dilos. Wow, kalau nggak kan dilos kita kan kayak gitu kita tuh. Jadi masih belum, masih tarhim dah. Mana ini ada yang makan? Ini masih tarhim, ya, masih tarhim. Udah mana nak didulukan nih? Akhirnya begitu sibuk dia, yang sunnah malah ditinggalkan. Mestinya orang buka itu kan kurmanya dulu atau apa? Tak ada kurma air putih dulu, tidak. Ini dia ketika udah sibuk nak makan apa? Justru yang sunnahnya ditinggalkan. Udahlah sunnah ditinggalkan, makanya banyak luar biasa. Jadi sebelum sholat maghrib udah makan banyak, pas Allah Akbar maghrib habis ini aku nak ngantar masam pedas. Waduh kata dia, ini lama kali Pak Imam nih orang nak makan nasi, Imam panjang-panjang lagi suratnya, kacau semua ibadahnya. Begitu assalamualaikum langsung tancap ke dapur, nasi waduh luar biasa. Habis itu terkapar, azan isya tak begitu rapi, aduh ngantuk berat, terlalu kenyang. Enggak gitu orang berbuka puasa. Jadi menahan nafsu itu tetap ada walaupun sudah maghrib. Bukan kita puasa ini menahan nafsu cuma khusus mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ketika matahari datang terbenam bebas sebebas-bebasnya, apapun yang disikat-sikat semuanya. Enggak gitu. Tetap ditahan terus sampai besok lagi nahan lagi gitu, baru namanya menghajar nafsu. Kalau enggak gitu, habis Ramadan makanya tambah banyak, tambah gemuk-gemuk. Kan kok naik timbang dulu 60, habis Ramadan hari raya 65. Ini kan memang karena Ramadan itu lebih banyak makan daripada di luar bulan Ramadan. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, orang yang berpuasa yang makannya sama seperti ketika dia tidak puasa, itu puasanya nggak ada gunanya. Sama, nggak ada gunanya. Kalau kita Ramadan lebih banyak apa lebih sedikit apa sama?
Kalau Ramadan ini ya Allah, pasar itu justru menyediakan pemasukan makan lebih banyak daripada biasanya. Kan gitu. Kita belanja Ramadan itu lebih banyak daripada tidak Ramadan. Makanya ketika habis Ramadan orangnya tambah gemuk-gemuk. Padahal orang puasa itu mestinya menahan nafsu. Itulah yang terbalik di zaman kita nih. Itulah yang terbalik. Seandainya kata Imam Ghazali ini, tak usah kita makan berlebih. Kita umpamanya makan, kalau kita tak puasa pagi kita sarapan. Ya nasi lemak lah katakan. Siang kita makan. Malam kita makan 3 kali. Puasa, makan sahur, yang makan malam kita ganti makan sahur. Ya kan? Yang sarapan pagi, sarapannya kita ganti, atau kita ganti sarapannya itu makan sahur lah. Jadi makan siangnya kita pindah habis maghrib. Makan malamnya habis isya. Kan kita habis maghrib makan. Habis isya kita makan lagi. Habis itu sahur itu sarapan yang ditarik. Ya kan? Jadi kita jumlah makannya sama. Tak ada penambahan. Cuma digeser jamnya saja. Itu puasanya nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kalau kita bukannya sama. Sama tuh udah hebat. Kita nih kalau puasa zaman sekarang, makannya kita ketika kita puasa dengan tak puasa itu volumenya sama, itu sudah hebat. Yang ada kita kalau bulan puasa, mesti makan kita lebih banyak daripada tidak berpuasa. Nah, itulah. Orang sekarang, orang kalau tak ada puasa, jarang orang jualan kue pinggir jalan tuh. Begitu puasa baru nak 1 hari, berjajar orang jualan kue, habis semua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang makan? Belum tuh habis itu terawih, itu warung-warung penuh semuanya. Habis semuanya. Memang. Inilah puasanya. Ini puasa zaman milenial, ya. Ini puasa zaman milenial. Nah. Jadi, wa alla yastaksira min aklil halal bi asul yatadaraku ma fatahu dakhwatan fayakunu qad jama'a bainal aklatain daf'atan wahidah. Fatasqulu ma'iddatuhu fataqwa syahwatuh. Jadi jangan banyak-banyak makan, sekiranya yang aslinya siang tu tak makan dikumpulkan dimakan di malam hari. Nah, dikumpulkan di makan hari, makanya sama. Nah, makanya kata Al-Imam Al-Ghazali, jadi cuma jamnya makan dirapatkan saja yang siang digeser ke malam. Maka fatas kul maidah wa taqwa syahwa. Kalau udah gitu perut mesti akan berat. Aduh habis buka puasa aduh berat. Nak pergi tarawih nantilah libur dulu. Habis tuh. Sudah lagi tuh kalau orang perutnya udah berisi kuat, penuh, banyak, makannya banyak, enak-enak lagi, maka syahwat akan naik. Syahwatnya akan naik. Jadi di bulan Ramadan kepalanya lebih pusing daripada di luar bulan suci Ramadan. Aduh, bujang-bujang lagi, kacau. Oh, banyak kali kau makan puasa nih. Jadi nafsunya tambah tinggi. Padahal orang berpuasa ini untuk apa? Mematahkan hawa nafsu. Ini tidak, makanya lebih banyak. Nak puasa tambah kuat nafsunya. Macam mana nih? Padahal kata Rasulullah SAW, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Jadi fa innahu ahsanu lil faraj. Nah, jadi ya wahai para pemuda, barang siapa yang mempunyai biaya maka menikahlah. Nah, karena dia akan lebih menjaga kemaluanmu, ya. Jadi itu. Tapi kalau nggak bisa gimana? Kata Rasulullah fa'alaihi bisaum. Kalau nggak bisa, nggak punya duit, puasa. Karena puasa itu bisa menurunkan nafsu. Ya tapi seharusnya puasanya makannya sedikit-sedikit, jangan tambah banyak. Nah itu. Au kama qal. Batas kul ma'iddah wa yabtulu sirrus shaum wa faidatuhu. Kalau udah gitu batal rahasianya puasa dan faidahnya. Puasanya enggak batal secara zahir, tapi sirnya puasa, faidahnya puasa, rahasianya puasa batal. Makanya kata Imam Ghazali, orang yang puasa makanya kok sama ketika dia tidak puasa, puasanya tak ada gunanya. Kenapa? Nafsunya tak turun. Makanya sama, nafsunya berarti sama.
Mau Ramadan nggak Ramadan nafsunya makanya sama, nafsunya tetap standar. Mestinya lebih sedikit. Coba puasa tahun depan usahakan makannya lebih sedikit daripada di bulan Sya'ban. Usahakan kayak gitu. Jadi mestinya orang kalau bulan puasa itu ikut aturan yang betul, pasar harusnya lebih sepi daripada bulan sebelumnya. Itu harusnya gitu. Kenapa? Orang semua ngurangin makan. Ini kan kita tidak puasa zaman milenial. Ketika puasa, pasar tambah ramai. La ilaha illallah. Macam mana lah ini. Itulah kita. Tapi kita kalau bisa jangan ikut-ikutan. Itu orang awam. Orang sah apa enggak? Puasa makanya lebih banyak daripada tidak puasa. Sah. Tapi puasa derajat paling bawah. Halal apa nih? Terus kemaksiatannya tetap jalan dan sebagainya. Enggak dapat apa-apa. Cuma checklist sudah puasa, sudah puasa, tetapi enggak dapat apa-apa. Kata Imam Ghazali. Kemudian wa yufdi ila takasul anit tahajjud. Wa rubbama lam yastayqid qabla subhi. Wa kullu zalika khusran wa rubbama la tuwazihi faidatus saum. Jadi ketika sudah macam gitulah makanya lebih banyak, akhirnya dia akan orang ini kalau udah kenyang sangat malas nak ngapa-ngapa. Akhirnya semuanya malas, nak tadarus kenyang sangat malas. Malas. Apalagi nak tahajud malas. Malah-malahan kadang-kadang begitu malasnya sampai Ramadan kekenyangan subuhan tak bangun. Wah, kan kacau jadinya. Nah, ini masalah. Kenapa? Karena makanya terlalu banyak gak dijaga. Wa kullu dzalika khusranun. Dan itu semua adalah kerugian. Warubbama la tuwazi faidatus saum, maka bisa jadi mereka enggak dapat faidah puasa sama sekali enggak dapat. Cuma ikut orang awam saja waktu sahur-sahur, waktu buka-buka, waktu hari raya ya, tapi tak dapat apa-apa. Kata hari ini adalah hari kemenangan. Engkau tak menang. Oh, hari kemenangan apa pulang. Kau tak ikut jadi pemenang, kau kalah. Kalah dari pertama. Jangan ikut-ikut. Tak menang orang seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah nanti untuk yang kajian yang berikutnya yaitu Aslu Ar-Rabi fil Hajj, yaitu tentang pokok pembahasan yang keempat tentang ibadah haji. Hal-hal apa yang harus kita perhatikan dalam haji ataupun umroh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.